Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di vlog Prayoga Mulat. Selamat siang dan selamat datang di kota Purwokerto. Hari ini aku lagi ada di stasiun Purwokerto di tengah cuaca yang tidak begitu panas ini ya. Jadi hari ini tanggal 5 April 2025 aku akan ajak teman-teman untuk naik kereta yang jalannya itu hanya di momen-momen tertentu ya teman-teman ya. Seperti di momen Nataru atau di momen Lebaran ya. Kereta ini menjadi kereta yang termurah sekaligus sebagai angkutan motor. Ya, apalagi kalau bukan kereta Motis. Oke. Ini sebenarnya masih lama untuk keberangkatan Motisnya, tapi kita coba tunggu di dalam aja yuk. Ikut terus video ini sampai selesai dan selamat menyaksikan. Kita masuk pakai face recognition aja. Oke, cepat sekali. Dan selamat datang di stasiun Purwokerto. Wih, di sana ada kereta apa ini? Apa ya? Ranggan Newgen Ekonomi. Aduh, kurang apa lagi jadwalnya. Oke, sudah di ruang tunggu stasiun Purwokerto ya. Tapi ini aku masih ada di lantai atas setelah boarding pakai face recognition. Jadi di stasiun Purwokerto ini untuk di pintu timur kalian bisa boarding dengan dua cara, yaitu dengan cara face recognition ataupun dengan cara konvensional menunjukkan identitas dan tiket. Perjalanan ini merupakan perjalananku dengan kereta Motis, yang mana kereta Motis itu biasanya adalah jalan di waktu-waktu tertentu seperti Nataru dan juga Lebaran. Nah, di perjalanan kali ini tenang saja, aku tidak mengikuti arus, tapi aku kontraflow ya, alias berkebalikan, dimana untuk saat ini itu arus balik ke arah barat, tapi di perjalanan kali ini aku adalah ke arah timur teman-teman, gitu ya. Dan tadi aku juga ngecek untuk pembelian tiketnya, pemesanan tiketnya itu masih tersisa banyak sekali ya teman-teman, jadi jangan khawatir. Jalur 3 dari arah utara masuk kereta Batavia dari Jakarta Gambir tujuan Solo Balapan. Kereta Motis akan segera masuk di jalur 3
kita nyebrang lewat Kamandaka ya. Nah, ini dia Kamandaka dari Cilacap ke Semarang yang berarti penumpangnya ramai sekali. Dan jalur 3 akan segera masuk kereta Motis dari Pasar Senen tujuan ke Lempuyangan. Kereta Motis sudah datang ya, membawa 5 kereta ekonomi penumpang, 1 kereta makan pembangkit dan 4 kereta bagasi. Aku naik di ekonomi 5, kursi 3B. Yuk, kita jalan ke ekonomi 5, kursi 3B ya, ekonomi 5 kursi 3B. Selamat datang di kereta api Motis Lebaran yang akan mengantar kita sampai di tujuan akhir stasiun Lempuyangan. Kereta api Motis sudah diberangkatkan dari stasiun Purwokerto menuju ke stasiun Lempuyangan Yogyakarta, dan untuk perjalanan dari Purwokerto ke Jogja ini bisa dibilang cukup lama ya teman-teman, hampir 4 jam. Dan kita bisa mengetahui ya kalau perjalanan dari Purwokerto ke Jogja hampir 4 jam itu sudah pasti nanti akan banyak disusul oleh kereta-kereta lain ya. Apalagi di belakang kita ini masih banyak kereta-kereta berkecepatan tinggi. Nggak tahu nanti akan disusul kereta apa aja dan di mana aja. Pokoknya kita menikmati perjalanan ini. Terus first impression dalam kereta ekonomi 5 Motis ini nggak tahu kenapa ya, AC-nya panas banget. Rasanya kayak lebih segeran di luar daripada di dalam ya. Padahal lihatnya ke dalam ini pengen ngadem, tapi ternyata di dalam panas tuh. Padahal ini posisi duduknya ada di bawah AC teman-teman. Oke teman-teman, jadi seperti inilah untuk interior kereta api Motis Lebaran Tengah ya, yang menggunakan armada kereta ekonomi bersubsidi. Sekalian kita bahas untuk beberapa fasilitas yang bisa kita dapatkan dalam perjalanan ini. Jadi dalam satu gerbong ini berkapasitas maksimal yaitu 106 penumpang. Lalu untuk kursinya ini diatur berhadapan-hadapan dengan sandaran yang tegak lurus ya teman-teman. Di dalam kabin juga terdapat rak bagasi untuk menaruh atau menyimpan barang-barang bawaan kalian. Lalu ada jendela yang sudah dilengkapi dengan tirai, ada meja kecil untuk menaruh botol, cup, dan lain sebagainya. Lalu di bawahnya ada stop kontak sebanyak 2 buah. Tidak lupa di dalam kabin penumpang ini juga dilengkapi dengan AC sebagai pendingin udara ya, meskipun untuk saat ini kondisinya sedang tidak baik-baik saja. Dan mungkin kurang lebih seperti itu untuk beberapa fasilitas yang bisa kita dapatkan. Memang tidak banyak seperti di kelas ekonomi yang terbaru ya, tapi seperti inilah karena kereta Motis merupakan kereta bersubsidi teman-teman. Untuk
toilet kereta Motis kelas ekonomi ini ya, ada di dua ujung kereta, satu di depan sana dan satu lagi ada di sebelah sini ya teman-teman. Ini di dekat kursi nomor kecil. Kita coba lihat untuk interior toiletnya. Nah, sempat agak nyangkut dikit ya. Jadi seperti ini untuk interior toiletnya teman-teman. Di sana ada kaca, ada wastafel, ada kloset jongkok, ada jet shower, ada sabun, terus ada tisu juga. Overall untuk toiletnya ini bersih ya, dan finishing kayu. Kereta sempurna ini toiletnya secakep ini ya. Dan di sini ada ventilasi juga teman-teman. Tuh. Mantap. Selamat datang di stasiun Kroya yang merupakan stasiun percabangan antara jalur tengah dengan jalur selatan ya. Kita tiba pada pukul 15:17 dan akan diberangkatkan kembali pada pukul 15:28. Di jalur 2 diberangkatkan kereta Purwojaya dari Cilacap tujuan Jakarta Gambir. Di dalam rasanya kayak sauna ya, padahal belum ada setengah perjalanan. Tapi tadi aku udah bilang ya, udah konfirmasi ke kondekturnya, katanya sekarang lagi ditindaklanjuti, dan kata kondekturnya juga memang si AC-nya itu kurang maksimal ya untuk hari ini ya, nggak tahu kenapa. Tapi ya semoga aja setelah ini bisa lebih dingin lah. Asli kayak sauna loh di dalam, padahal belum setengah perjalanan. Ini kita disusul enggak ya? Di Kroya berhenti sekitar 10 menit. Tapi di belakang kita itu sebenarnya ada kereta Manahan, ada kereta GBMS gitu ya. Belum lagi yang dari Cilacap, ada Wijaya Kusuma gitu. Mungkin nanti juga akan nyusul si Motis ini ya. Cuman nggak tahu di mana. Oke ya, jadi ini dia kereta Motis. Yang satu rangkaiannya itu terdiri dari 5 kereta kelas ekonomi, 1 kereta makan pembangkit, dan 4 kereta bagasi ya. Nah, kereta Motis ini sebenarnya sudah ada sejak lama ya. Cuman aku memang baru sempat naiknya sekarang sih. Yang kemarin-kemarin aku nggak sempat naik. Selain di momen Lebaran, kereta Motis ini kadang juga hadir di momen Nataru ya. Kemarin di Nataru 2024 ke 2025 itu si Motis ini juga ada teman-teman. Dan Motis ini sesuai dengan namanya ya, dia mengangkut motor buat para pemudik ya. Jadi kereta ini tuh diselenggarakan oleh
Kementerian Perhubungan mungkin ya, kalau aku nggak salah sih ya, koreksi kalau aku salah, yang difungsikan untuk mengangkut motor para pemudik ya. Jadi untuk meminimalisir pemudik menggunakan kendaraan bermotor, nah, bisa diangkut di sini aja. Nanti kalian naik di keretanya ini boleh gitu. Tapi kalau kalian tanpa bawa motor pengen naik kereta ini juga boleh. Pesan tiketnya itu H-12 jam ya sebelum keberangkatan. Dan untuk beberapa persyaratan membawa motor dan sebagainya, teman-teman bisa cek di akun Instagram Motis DJKA ya. Selengkapnya teman-teman bisa cek di sana. Di stasiun Sumpiyuh ya, kita dijadwalkan untuk berhenti selama kurang lebih 12 menit ya kalau nggak salah, sekaligus tunggu disusul oleh kereta Manahan dari Gambir ke Solo Balapan. Sejak keberangkatanku dari Purwokerto ya, ini persusulan pertama. Tapi kalau sebelum Purwokerto aku kurang tahu ya. Pasti ya udah disusul-susul juga sih. Dan lampu sudah hijau, artinya kereta Manahan akan segera melintas di stasiun Sumpiyuh. Kereta Manahan sudah melintas di stasiun Sumpiyuh. Nggak tahu setelah ini apakah masih disusul atau kita maju lagi, habis itu baru disusul. Dan ternyata setelah dilakukan perbaikan, untuk AC-nya tidak bisa lebih dingin teman-teman. Nggak tahu kenapa sih, tumben banget gitu loh. Selamat datang di stasiun Gombong ya. Kita dijadwalkan akan berhenti di sini selama kurang lebih 20-an menit. Nggak tahu nanti akan disusul oleh kereta apa aja. Yang jelas sih di belakang kita sudah mengintai banyak sekali ya. Karena kereta flagship
beberapa penumpang yang turun di Gombong tuh sedikit banget teman-teman. Tapi yang naik juga ada loh. Mungkin yang mau ke Jogja atau ke mana. Ya, sudah ada dua informasi ya. Jalur 2 dari arah timur akan segera masuk kereta Ranggajati dari Jember ke Cirebon, dan jalur 3 dari arah barat akan segera masuk kereta Lodaya tambahan dari Bandung tujuan Solo Balarang. Jadi kita di sini disusul sekaligus berpapasan ya. Tapi Lodayanya nyusulnya berhenti ya, nggak langsung kayak Manahan tadi. Saudara pelanggan yang kami hormati, kami informasikan beberapa saat lagi kereta api Motus Tengah akan segera tiba di stasiun Kebumen. Beberapa saat lagi kita akan tiba di stasiun Kebumen. Sama sore, ada sampah yang mau dibuang. Silakan yang ada sampahnya. Silakan yang ada sampahnya. Sampah yang mau dibuang. Sampah yang mau dibuang. Silakan yang ada sampah.
Oke, sudah tiba di Kutoarjo ya. Tadi terakhir berhenti aku keluar itu di stasiun Gombong. Setelah itu berhenti lagi di Kebumen. Tapi aku nggak keluar ya, karena ternyata di Kebumen itu kereta Motis Selatan ini berhenti normal, tidak disusul apapun, cuma 10 menit. Jadi ya tanggung banget kalau mau keluar ya. Plus di Kebumen tadi sudah banyak penumpang yang naik ya, termasuk kursi-kursi di depan aku sudah mulai terisi teman-teman. Dan kita tiba di Kutoarjo sekitar jam 5:20-an, akan berangkat kembali sekitar jam 5:40-an ya. Kita sudah disusul oleh satu kereta, yaitu kereta Wijaya Kusuma dari Cilacap tujuan Ketapang, Banyuwangi. Nggak tahu ya setelah Wijaya Kusuma apakah akan disusul lagi. Kayaknya masih ada GBMS sama Jakatingkir di belakang ya, cuman nggak tahu sih disusulnya di mana. Di sini yang naik juga lumayan loh. Pada mau ke Jogja pakai cara murah ya, tapi bukan Tarsus ya, Motis sih. Jadi sejauh ini apa yang bisa aku sampaikan kepada teman-teman terkait perjalanan kereta Motis ini ya. Ya mumpung aku masih bisa ada waktu untuk ngomong ya, karena di dalam sudah ada penumpang di kursi depan. Untuk dari segi armada sebenarnya dari suspensi dan kekedapan suara sebenarnya lumayan lah ya. Cuman yang jadi masalah adalah AC-nya teman-teman, asli. AC-nya itu kayaknya cuman di ini aja sih yang AC-nya bermasalah ya. Untuk di gerbong atau di kereta-kereta area depan tadi aku di bordesnya aja udah dingin. Tapi di sini enggak. Ya mungkin butuh perbaikan atau perawatan lebih lanjut ya. Kereta Motis ini kayak jadi satu opsi yang murah gitu ya teman-teman. Nggak harus dari Jakarta, mungkin dari Purwokerto ke Jogja, dari Kebumen ke Jogja. Aku dari Purwokerto ke Jogja itu hanya bayar 37.000. Kalau kalian dari Jakarta itu bayarnya sekitar 60 atau 50 ribuan gitu. Nanti aku tuliskan aja ya. Dan pemesanan tiket Motis ini, kalau kalian tanpa bawa motor ya, kalian bisa beli hamin 12 jam sebelum keberangkatan. Tapi mungkin video ini akan tayang setelah kereta Motis ini tidak jalan di angkutan lebaran ini lagi ya. Entah mungkin ke depan akan jalan di Nataru atau di event-event yang lain. Nah teman-teman bisa pantau aja di Instagramnya Motis DJKA ya. Nanti di sana akan di-share informasi yang lebih lengkap terkait dengan kapan Motis ini akan dijalankan lagi, terus bagaimana cara daftar motornya dan lain-lain sebagainya. Teman-teman bisa cek di Instagram tersebut. Tapi setidaknya video ini bisa memberikan gambaran kalau teman-teman kedepannya pengen naik Motis ya kurang lebih seperti ini ya, selama belum ada perubahan sih. Atau mungkin buat kenang-kenangan aja lah Motis Lebaran 2025. Nah ini area restorasi yang tergabung dengan pembangkit ya. Jadi di sini suaranya mungkin agak bising. Tapi kalau kalian butuh makan, minum, kalian bisa jajan di sini ya teman-teman. Sudah mulai gelap ya. Bentar. Sudah mulai gelap. Kita berhenti di stasiun Wojo. Kita akan berhenti di stasiun Wojo selama 30 menit. Kemungkinan akan disusul ya. Kalau nggak salah sih GBMS sama Jakatingkir sekalian mungkin ya. Jadi jalur 2 dari timur diperhatikan, 2 dari timur.
Sudah melaksanakan kewajiban ya. Jadi ini aku pakai musola yang ada di timur ya. Karena musolanya di sini ada dua, satu di barat, satu di sebelah sini nih. Karena di sana tadi antri, ya udah aku ke sini. Dan ini dia teman-teman, suasana di stasiun Wojo ya. Ih, seumur-umur aku belum pernah loh singgah di sini. Pernah sih naik Pramek, cuman nggak turun. Tuh, stasiunnya kayak kafe ya. Keren. Nih. Ini dulu sebelum ada jalur ke YIA, stasiun Wojo ini untuk transitan teman-teman, transitan kereta bandara. Kita coba lihat apakah akan ada yang akan ada. Oh, masih belum ada ya, sinyal masih merah semua, belum akan ada yang melintas. Kita nyebrang dulu yuk. Bismillah. Kita jalan ke ekonomi 5. Ini stasiun Wojo ini ya. Oke, sudah melintas ya senja utama Jogja, Jakatingkir, Gaya Baru Malam. Dan tadi waktu aku sholat sebenarnya ada lagi yang lewat kereta Logawa, cuman aku nggak sempat ngerekam karena emang lagi sholat ya. Dan kayaknya di Wojo ini kecepatannya 120 ya, kenceng-kenceng semua coy. Kayak ngeri gitu loh. Ada persilangan atau persusulan di sini. Udah tua, biarin aja dia orang. Tapi bagus tuh stasiunnya. Iya. Bagus tuh nih. Selamat dalam pelanggan yang kami hormati. Ada ATM di dalam. Kami informasikan beberapa saat lagi kereta api Motis Lebaran Tengah akan segera tiba di tujuan akhir stasiun Lempuyangan. Beberapa saat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Lempuyangan. Mohon periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda, jangan sampai ada yang tertinggal ataupun tertukar. Beberapa saat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Lempuyangan. Mohon periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda, jangan sampai ada yang tertinggal ataupun tertukar. Akses pintu keluar stasiun Lempuyangan berada di sebelah kanan. Ya, awal lumayan ya, kita sudah sampai di stasiun Lempuyangan sebagai tujuan akhir. Dan kayak bubaran apa sih, ramai banget asli ya. Kita ke luar yuk. Sudah tiba di stasiun Lempuyangan ya. Aku mau langsung lanjut naik KRL karena aku mau pulang ke Solo. Jadi keluar dulu, habis itu tap in di gate KRL ya. Jauh lagi jalannya. Ya sudah, nggak apa-apa, yuk olahraga, jalan-jalan. Jadi sekian perjalanan dengan kereta Motis ya. Meskipun video ini nanti akan tayang setelah masa angkutan Motis selesai, setidaknya bisa memberikan hiburan buat teman-teman.
Jangan lupa untuk like, share, subscribe channel aku Rai Gomlat dan tunggu aku video yang berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.